Oke, malam ini kita bakal curhat mengenai si Ujang penjual mimpi ke Australia. Nah, jadi statement kayak gini sering kali gue denger gitu ya dari orang-orang Indonesia yang ada di Australia tentunya. Ya mungkin dia nggak suka kalau gue mulai dikenal oleh banyak orang karena sudah memberikan banyak informasi secara blak-blakan tentang Australia. Gue udah share tentang Australia tuh dari 9 tahun yang lalu saat gue pertama kali ke Australia. Bayangin, gue anak dari kampus biasa ya, lulusan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, waktu itu masih swasta. Jadi nggak punya prestasi brilian, gue cuma sering baca. Gue kuliah juga nyari yang deket rumah biar gue bisa bantu-bantu keluarga gitu di pabrik kerupuk. Terus gue sering membaca, sering melihat motivasi-motivasi, kemudian kisah-kisah orang berhasil, orang-orang besar gitu. Kayak someday gue harus kayak gitu, gue harus kerja keras, gue harus berjuang, gue harus mencari jalan. Sampai akhirnya gue banyak baca buku dan gue menemukan bahwa salah satunya harus traveling ya ke luar negeri. Dan banyak banget alternatif untuk bisa traveling murah. Sampai akhirnya gue masuk grup backpacker dan dari situ gue juga mendapatkan informasi tentang work and holiday. Gue ngurus work and holiday visa sendiri, bahasa Inggris juga jelek banget padahal syaratnya cuma TOEFL waktu itu 450 dan gue sampai 4 kali ngulang untuk dapetin nilai yang bagus. Alhamdulillah dapet. Terus gue ngurus visanya kurang lebih habis ya kurang dari 10 juta. Lalu datang ke Australia dengan bawa bekal 8 juta, beli tiket 3 juta. Terus di minggu kedua baru gue dapat kerjaan yang bagus. Dan selama gue datang ke Australia gue nggak punya saudara, gue sendirian. Udah biasa lah ya backpackeran kayak gitu. Dan gue juga mencari kenalan, ada Pak Rudi yang mau nampung gue dan dia udah kayak bapak gue di Darwin. Dan gue milih Darwin bukan milih kota besar seperti Sydney, Melbourne guys. Di situ gue ketemu banyak orang Indonesia, banyak ngobrol, mereka juga sharing-sharing bagaimana mereka membangun kehidupan di Darwin gitu. Dari situ juga gue mulai dapet paparan informasi tentang permanen resident. Tapi gue nggak anggap serius banget, biasa aja. Sampai gue juga dapet kerjaan di hari ke-11 itu, terus gue kerja dan seminggu gue bisa dapet 8 juta kerja di sebuah cafe jadi tukang cuci piring, all rounder. Senang banget dan mereka juga suka dengan cara kerja gue yang cepet dan mau mudah beradaptasi dengan siapapun gitu. Terus gue nambah kerjaan kedua, jadi setiap minggunya setidaknya gue bisa mengantongi 15 jutaan kotor ya, 15 jutaan dan biaya hidup gue paling 3.500.000 sampai 4 juta, terus pajak 2 juta sampai 3 juta gitu. Jadi masih banyak sisa. 11 bulan gue kerja di Australia gue dapet 350 jutaan bersih gitu. Belum setiap hari gue juga mendapatkan kos-kosan dengan AC, wifi unlimited gitu kan. Meskipun gue bayar 1.300.000 per minggu, tapi itu fasilitas yang gue dapetin juga bagus. Terus setiap minggu gue juga makan 1 juta, gue bisa beli ayam, beef, salmon, salad-saladan, aneka bumbu-bumbu internasional gitu. Dan bahan-bahan premium dari supermarket. Jadi menurut gue gak mahal sih karena gue bisa mendapatkan itu semua gitu dengan kualitas yang bagus. Kemudian gue pikir ulang untuk lanjut gaya di Australia karena gue janjinya cuma setahun doang. Waktu itu WHV itu cuma boleh setahun.
Gue janjinya mau balik, mau ngurus pabrik kerupuk, tapi gue juga belum yakin nih, karena yang gue harus atur itu manusia-manusia ya gitu. Gue belum mampu. Akhirnya gue traveling dulu ke beberapa negara. Bayangin, dari hasil setahun gue kerja, gue bisa ke Myanmar, ke Hong Kong, ke Nepal, Iran, terus juga ke Macau, Shenzhen, jalan-jalan di Indonesia. Itu pun masih banyak gitu sisanya. Akhirnya gue mutusin untuk oke lah, gue datang ke Australia lagi pakai student visa. Gue langsung balik ke sini, student 2 tahun setengah. Kerjaan juga alhamdulillah lancar, karena bos-bos sebelumnya juga suka banget sama cara kerja gue. Terus temen kerja gue juga udah pada berhenti dari tempat kerja lama, dia nyari kerjaan baru. Dan gue juga tanya ke mereka ada kerjaan gak di tempat mereka gitu. Alhamdulillah kerjaan lancar. Ya memang berat di Australia, dimanapun hidup tuh berat ya. Lu harus kerja men, gitu loh. Dan menurut gue di Australia lebih gampang, karena ya lu kerja cuci piring aja tuh digaji 250.000 per jam. Kalau gue kerja 50 jam, 60 jam, 70 jam ya tinggal kaliin aja gitu loh. Sabtu beda gajinya lebih gede, Minggu juga lebih gede. Public holiday apalagi 2 kali lipat gitu. Ya kalau misalnya gue mau yang ringan-ringan aja ya gue tinggal kerja aja 40 jam, 30 jam, 20 jam itu udah cukup gitu loh untuk membiayai kehidupan di Australia gitu. Tapi gue kan pengen banyak duit, jadi ya gue harus capek. Di Indonesia pun gitu, harus capek kalau pengen banyak duit. Di Amerika pun kayak gitu, di Kanada juga kayak gitu, di Jerman, di Eropa pun kayak gitu. Jadi apa yang harus gue keluhkan gitu loh. Ya gue kalau misalnya kesepian, gue tinggal pulang aja ke rumah, tinggal bilang sama bos, gue mau pulang ya minggu depan, gue mau holiday. Ya udah tinggal pulang, gak ada yang bakal nahan ijazah lu gitu loh. Beda kalau lu ke Arab, ke Jepang, lu gak semudah itu untuk pulang gitu. Jadi gue bingung kalau misalnya gue harus share yang menderitanya, yang susahnya kayak gimana, atau jangan memberikan harapan-harapan kepada orang Indonesia, karena di Australia itu tidak gampang. Ya emang dimanapun tidak gampang. Lu pikir di mana sih yang gampang? Gitu. Cuman menurut gua Australia gampang. Ya gue kerja cuci piring aja bisa dapat 15 juta seminggu. Oke, bersih-bersih gue dapat 8 juta, 7 juta. Ya kaliin aja 52 minggu, gue udah dapat 350 juta dengan kerja cuci piring doang. Lu di Indonesia dapat 350 juta, mungkin jadi tukang cuci piring harus kerja 15 tahun, 20 tahun cuy. Itu lebih menderita lagi gitu loh. Kadang heran gue. Terus di tempat kerjaan juga lo bener-bener dijaga mentalnya. Lu nggak boleh bully, nggak boleh menghina orang, nggak boleh stres, diperhatiin gitu. Di Indonesia cuy, lu cuma gaji 1 juta sebulan, lu dimaki-maki, dihina-hina, ditendang-tendang, jadi tukang cuci piring. Mana? Ya masa gue bilang di Australia menderita? Karena gue gak menderita. Kos-kosan gue ada AC-nya, ada unlimited wifi. 1 juta gue bisa makan banyak hal yang enak-enak gitu. Terus ya dibilang gue memberi harapan palsu, omong-omong penjual mimpi. Iya, siapa sih yang gak mau hidup lu enak gitu kan? Gila aja gitu, mau melewatkan kesempatan ini. Dan ngapain dia ngomong kayak gitu loh. Karena lu masuk ke Australia tuh gak bisa mudah. Lu gak, ini bukan kampung sebelah atau RT sebelah di mana oh bagus ya di situ gajinya, oh langsung pergi ke sana. Nggak bisa. Harus ada syarat, harus ada
Semua dana harus ada kemampuan bahasa Inggris. Itulah penyeleksian agar bisa masuk ke Australia. Yang barang siapa yang bisa mengikuti itu semua, memenuhi itu semua, ya bisa masuk. Gitu loh. Ya kalau misalnya menjual mimpi, ya emang kenapa? Lu lihat anak-anak LPDP yang cuma dapat berapa orang sih setahun itu, mereka juga jualan mimpi jadi influencer, ayo ikutan LPDP, ayo. Padahal yang bisa LPDP paling cuma berapa orang sih? Gitu. Ke Australia tuh lihat lu orang-orang India, orang-orang Bhutan, Nepal itu seabrek-abrek ke sini. Mereka fine-fine aja. Gitu loh. Jadi gila ya, ngadepin orang tuh emang beda-beda sih tiap karakter tuh. Jadi mendingan senyumin aja, biarin aja, kayak biarin aja. Mereka lebih suka konten-konten yang memperbodoh daripada mengedukasi. Jadi kalau misalnya ada yang lebih berhasil dari dia, tentu aja dia bakal kesel gitu loh, dia bakal nggak suka. Oke. Jadi teman-teman, pokoknya yang penting produktif dan jangan banyak ngeluh. Gitu. Apalagi kalau misalnya lu udah dikasih nikmat yang bagus, nanti kayak iblis jatuhnya. Udah sama Allah dikasih kebaikan, udah diangkat derajatnya. Allah nyiptain Adam. Terus dia kagak bersyukur dan dia merasa dirinya yang paling tinggi daripada orang lain, daripada si Adam yang dari tanah doang gitu. Akhirnya ya dia jadi manusia, jadi makhluk yang laknat, yang durhaka dari Allah karena kagak tahu bersyukur gitu loh. Oke, jadi hati-hati guys. Jadi harus pandai-pandai bersyukur, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.